apa kabar anak-anak? Pasti hari ini kalian udah siap ya untuk mendengarkan fantastic story. Sebelum langsung mau cerita, kita berdoa dulu ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menjaga kami dalam setiap hari dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang boleh membuka hati kami, untuk kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri juga boleh pimpin Lausianti yang akan bercerita. Kiranya Engkau sendiri boleh memakai hamba-Mu untuk boleh memberitakan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan. Semuanya udah siap? Di sini ada gambar kan? Di sini ada, siapa yang tahu apa gambar ini? Ya, bola dunia. Apa sih isinya bola dunia itu? Ya, pasti ada nama-nama negara. Kalian pernah jalan-jalan ke luar negeri nggak? Ya mungkin ada yang pernah ke Singapura, pernah ke Jepang, atau yang lebih jauh sedikit pernah ke Amerika. Ya, nah hari ini kita juga mau jalan-jalan. Tapi ada orang yang namanya misionaris, dia jalan-jalan juga tapi bukan untuk senang-senang. Misionaris adalah orang yang dipanggil Tuhan untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan di sana misionaris ini apa ya yang dilakukan ya? Ya mereka menceritakan kabar sukacita, kabar baik. Yaitu Yesus sebagai juru selamat dunia. Oke, hari ini tema kita adalah Allah mengutus Paulus. Siapa yang di sini sudah mengenal Paulus? Pasti kalau kalian sudah mendengar cerita Lause minggu yang lalu, pasti kalian sudah kenal Bapak Paulus atau Bapak Saulus. Udah ingat lagi ceritanya? Ya, hari ini Lause bawa ya gambar. Nah, ini namanya Bapak Barnabas dan ini namanya Bapak Paulus. Ya, hari ini mereka akan jadi misionaris yang akan berjalan-jalan bersama kalian. Oke, udah siap? Nah, masih ingat gak? Lause setiap kali cerita ya di Fantastic Story ini, ceritanya dari mana sih? Ya, dari Alkitab ya. Jadi nanti setelah Lause selesai, kalian juga masih bisa membacanya, mengulang ceritanya dari Alkitab. Hari ini Lause ambil ceritanya dari Kisah Para Rasul pasal ke-13 ya, 13 dan 14. Oke. Nah, sekarang Lause mulai cerita. Oke, siap-siap? Ya, nggak ada yang jalan-jalan, nggak ada yang makan lagi ya. Kita duduk dengan manis dan sambil mendengarkan Lause cerita. Nah, pada saat itu Barnabas dan Bapak Saulus yang kemudian kita kenal dengan Bapak Paulus itu berada di jemaat Antioquia di Syria. Ya, mereka menjadi di situ. Nah, para pemimpin gereja di sana selalu mereka berdoa. Mereka sering berdoa dan mereka berpuasa. Ya, pada satu hari mereka mendengar suara dari Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati mereka. Mereka berbicara kepada pemimpin gereja yang ada di jemaat di Antioquia. Mereka mendengar dan dan Roh Kudus berbicara kepada mereka. Roh Kudus berbicara ingin memilih dan mengutus Bapak Paulus dan Bapak Barnabas menjadi misionaris untuk perjalanan yang ditentukan oleh Tuhan. Ya, tuh mereka berdoa lagi dan mereka berpuasa. Dan akhirnya mereka menumpangkan tangan di atas kepala Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini dan mengantarkan mereka pergi. Nah, mereka pergi kemana ya? Nah, mereka berjalan-jalan. Mereka pertama pergi dari Antioquia dan mereka pergi ke Seleukia. Ya, di sana mereka dari Seleukia mereka berlayar ya karena di sini ada airnya kan. Jadi mereka nggak bisa jalan kaki. Jadi mereka harus berlayar pergi ke Pulau Siprus. Pulau Siprus adalah pulau yang indah dan tentunya Barnabas
pengen sekali ke Pulau Siprus. Karena Pulau Siprus itu adalah pulau di mana dia berasal. Ya. Dan pada saat itu dia mendarat, ya, setelah mendarat di pulau yang namanya Salamis. Ya, di Pulau Salamis mereka memberitakan firman Tuhan. Ya, apa sih isinya firman Tuhan itu? Mereka memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Dan pada saat itu banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, mereka senang sekali, ya. Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati mereka dan membuat semua orang percaya. Dan akhirnya mereka tidak hanya ke Salamis, dan mereka pergi ke seluruh pulau yang ada di Siprus, dan akhirnya mereka sampai ke Pafos. Ya, Pafos itu yang ada di bawah sini. Ya, mereka pergi ke Pafos. Dan di Pafos mereka bertemu dengan tukang sihir, ya, atau nabi palsu yang namanya Bar Yesus atau nama Yunaninya Elimas. Ya, mereka bertemu dengan apa ya yang akan dilakukan oleh Bapak Bar Yesus ini. Ya, dia seorang penyihir dan dia seorang nabi palsu. Ya, dan dia sudah mendengar bahwa Bapak Barnabas dan Bapak Paulus ini adalah memberitakan Yesus Kristus, ya, Yesus sebagai juru selamat, dan mereka nggak suka, ya. Dan Bapak Elimas ini yang berkenalan dekat dengan gubernur yang ada di Pulau Pafos itu, ya, namanya Sergius Paulus. Dan Bapak Sergius Paulus ini pengen banget ketemu dengan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini, ya. Tapi Bapak Elimas ini nggak suka mereka ketemu. Wah, nanti kalau ketemu dengan Bapak Gubernur ini, pasti Bapak Gubernur ini bisa percaya pada Yesus Kristus. Nanti dia nggak mau dengar sihir-sihir saya lagi, ya. Akhirnya Bapak Elimas ini menjauhkan Bapak Paulus ini dengan Bapak Gubernur tadi, ya. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Barnabas bisa ketemu dengan Bapak Gubernur itu, ya. Dan di dalam perjalanannya itu, Bapak Paulus melihat mata dari Bapak Elimas itu, dan dia berkata, "Hai anak iblis, ya, mengapa engkau menghalang-halangi jalan Tuhan? Ya, tidakkah engkau tahu bahwa engkau adalah banyak tipu muslihat dan kejahatan, ya? Dan apakah engkau akan terus menghalangi jalan Tuhan?" Ya. Nah, pada saat itu juga mata dari Bapak Elimas menjadi kabur dan apa yang dilihatnya menjadi gelap. Ya, akhirnya dia menjadi buta karena dia tidak bisa melihat apa semua yang ada di depannya, ya. Nah, pada saat itu Bapak Gubernur yang melihat kejadian itu, melihat dan mendengar apa yang diceritakan Bapak Paulus, akhirnya semakin percaya akan kuasa Injil, ya, sehingga mereka akhirnya Bapak Sergius Paulus adalah gubernur ini menjadi sangat percaya akan kuasa daripada Roh Kudus, ya, karena dia melihat dengan kuasa Roh Kudus Bapak Elimas tadi yang tukang sihir tadi menjadi buta, ya. Dan setelah itu Bapak Paulus pergi lagi dari dari Pulau Siprus ini dan pergi ke atas, ya. Pergi ke Pulau Perga. Ya, ingat ya, pergi ke Pulau Perga. Ya, dan di sana dia juga kembali bercerita di rumah-rumah ibadat yang pada waktu itu namanya sinagog. Bapak Paulus dan Bapak Barnabas cerita tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, dari kota Perga akhirnya dia pergi ke kota Antiokhia di Pisidia. Nah, di sana ada 2 hal buruk dan ada 2 hal baik. Mana yang kalian mau dengar dulu? Oke, langsung mulai dari 2 hal baik dulu, ya. 2 hal baik itu apa? Nah, pada waktu itu dia diundang untuk berbicara, untuk bercerita di sinagog rumah ibadat orang Yahudi, ya, untuk bercerita kembali tentang Tuhan. Dan di sana
banyak sekali orang yang belum percaya dan belum mengenal akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan banyak sekali orang yang percaya. Ya, akhirnya mereka kembali mengundang Bapak Paulus dan Bapak Barnabas untuk datang pada hari Sabat berikutnya. Ya, akhirnya mereka datang. Dan sekarang yang datang begitu banyak, hampir semua orang di tempat di Perga tadi, di Antioquia Pisidia tadi, ya, menjadi mereka datang semuanya dan mereka ingin mendengar kabar sukacita ini. Ya, jadi akhirnya banyak orang yang menjadi percaya. Tapi ada orang yang tidak suka dan mereka iri pada Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini. Ya, mereka menghasut dan mereka bilang ya ke orang-orang yang belum percaya untuk bilang pada Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini adalah orang yang jahat. Ya, sehingga banyak mereka yang akhirnya pergi dan mengusir Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini. Ya, bahkan mereka berniat untuk ambil batu dan menimpukin mereka. Ya, tapi karena dengan perlindungan Roh Kudus akhirnya mereka bisa pergi tanpa mereka harus terkena lemparan batu tadi. Ya, dan akhirnya mereka dari Pisidia mereka pergi ke Ikonium. Ya, Ikonium itu ada di atasnya lagi. Ya, mereka pergi ke Ikonium. Dan di Ikonium banyak sekali orang yang juga akhirnya percaya. Ya, setelah mendengarkan cerita Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, akhirnya mereka menjadi percaya. Tapi di sana ada lagi sebagian orang-orang Yahudi yang tidak suka juga. Dan mereka kembali menghasut orang-orang yang belum percaya ini untuk tidak mau mendengarkan Injil. Ya, mereka juga cerita bahwa Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini adalah orang yang jahat. Ya, sehingga mereka kali ini mereka akan menyiksa dan melemparin Bapak Barnabas dan Bapak Paulus ini dengan batu lagi. Tapi kembali mereka bisa diselamatkan, ya. Karena mereka tahu dan akhirnya mereka cepat-cepat pergi dan pergi ke Listra. Nah, sekarang Bapak Paulusnya dan Bapak Barnabas pergi ke Listra. Nah, di sini di Listra, ya. Dan di Listra, waktu mereka kembali bercerita di rumah ibadat atau sinagog tadi, mereka melihat ada seorang bapak-bapak yang duduk di tikar. Kenapa ya bapak-bapak ini? Nah, bapak ini adalah bapak yang lumpuh dari sejak dia kecil. Ya, jadi bapak ini tidak pernah merasakan berjalan, berlari ataupun melompat karena kakinya lumpuh. Ya, nah pada waktu Bapak Paulus ini bercerita tentang Tuhan Yesus, bapak yang timpang ini selalu mendengarkan. Dan atas kuasa Roh Kudus, akhirnya bapak ini boleh percaya. Dan akhirnya bapak ini bisa disembuhkan. Akhirnya bapak yang tadinya cuma bisa duduk, akhirnya bapak ini bisa berdiri. Dan akhirnya bapak ini bisa lari-lari dan bisa melompat-lompat. Bapak ini senang sekali. Dan semua jemaat yang ada di sana, yang ada di Listra ini tadi menjadi wow, pasti Bapak Paulus ini adalah dewa. Ya, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini adalah dewa. Mereka pikir Bapak Barnabas ini adalah Zeus dan Bapak Paulus ini adalah dewa Hermes. Ya, tapi apakah mereka dewa? Bukan, mereka bukan dewa ya, tapi mereka adalah orang. Bapak Paulus dan Bapak Barnabas adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yang pada saat itu mereka disebut nabi. Ya. Nah, pada waktu itu karena mereka mengira bahwa Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini adalah dewa, akhirnya mereka menyembah, mereka berlutut, menyembah lagi, mereka berlutut lagi, dan mereka memberikan banyak persembahan, ada lembu, ada karangan bunga dan semuanya. Tapi apakah pada waktu itu Bapak Barnabas dan Bapak Paulusnya senang? Tidak, mereka tidak senang. Ya, mereka tidak senang karena mereka
bukan dewa. Yang mereka ingin ceritakan adalah Allah yang hidup. Mereka ingin membuat jemaat atau orang-orang yang ada di Listra tadi menjadi percaya. Ya, akhirnya mereka mengoyakkan pakaian mereka dan akhirnya Paulus bilang ke mereka, ya saya adalah manusia biasa sama seperti kalian. Saya bukan dewa, ya, tapi saya ingin menceritakan kabar bahwa kalian punya Allah yang hidup, yang kalian sudah lama tinggalkan, ya. Meskipun yang selama ini Tuhan telah memelihara, ya, dengan memberikan hujan, dengan memberikan kesuburan, dengan memberikan makanan, memberikan kegembiraan. Itu bukan dewa, tapi itu adalah Allah kita, Allah yang hidup. Dan Bapak Paulus minta mereka kembali percaya kepada Allah yang hidup dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi pada saat itu banyak orang yang datang dari Ikonium dan Antioquia, ya, sampai mulutnya langsung kebelit, ya. Orang banyak datang dari Ikonium dan Antioquia ini datang dan kembali menghasut orang-orang yang belum percaya ini dan pembesar-pembesar untuk mengusir Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini. Dan akhirnya mereka benar, Bapak Paulusnya dilempari dengan batu sampai akhirnya penuh dengan luka. Dan akhirnya pada saat itu mereka mengira bahwa Bapak Paulusnya sudah meninggal. Dan akhirnya Bapak Paulusnya diseret pergi ke luar kota. Ya. Dan di sana ada murid-murid orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus dan membawanya itu. Mereka mengelilingi Bapak Paulus dan ternyata Bapak Paulusnya belum meninggal. Ya, akhirnya mereka menolong Bapak Paulus dan akhirnya dibawa kembali ke dalam kota itu lagi. Tapi Bapak Paulusnya tidak bercerita lagi di sana. Ya, akhirnya Bapak Paulus pergi ke kota Derbe. Kota Derbe itu adalah kota yang cukup dekat dengan Listra, ya, pergi ke Derbe. Dan di sana Bapak Paulus kembali bercerita tentang Tuhan Yesus, ya. Di sana banyak kembali orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Paulusnya yang hebat dan Bapak Barnabasnya hebat, atau siapa ya yang membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, bukan karena kehebatan Paulus dan bukan kehebatan Bapak Barnabas, tapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka, ya. Dan banyak orang yang percaya dengan Yesus sebagai juru selamat, ya. Akhirnya dari Derbe mereka kembali lagi ke kota Listra, kembali lagi ke Ikonium, kembali ke Antioquia di Pisidia. Dan Bapak Paulus melihat bahwa banyak orang yang masih percaya dan beriman bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka tetap rajin berdoa dan mereka tetap memuji Tuhan. Ya, wah, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas senang sekali. Ya, dia memimpin mereka mendoakan jemaat-jemaat yang baru yang ada di sana. Ya, dan setelah itu, setelah mereka dari kota Antioquia di Pisidia, dan akhirnya Bapak Paulusnya kembali lagi kemana asalnya? Ya, di Antioquia, tapi yang di Syria. Dan mereka ketemu kembali dengan jemaat-jemaat yang ada di sana, yang mereka selalu mendoakan supaya Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini selamat dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga pada waktu Bapak Paulus dan Bapak Barnabasnya ini cerita tentang Tuhan Yesus, banyak orang yang menjadi percaya. Ya, mereka datang ketemu dengan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, mereka senang sekali, mereka bisa berpelukan. Ya, mereka berterima kasih pada Tuhan karena mereka merasa bahwa Tuhan sudah menjawab doa mereka. Akhirnya Bapak Paulus dan Bapak Barnabas bisa kembali pulang dengan selamat. Ya, nah itu adalah cerita Lause hari ini. Ya, tapi kita bisa melihat bahwa ini tadi Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini siapa namanya? Apa namanya? Masih ingat pertama kali kartu yang Lause tunjukkan? Kalau orang berjalan-jalan tapi bukan buat senang-senang, bukan buat
happy-happy, tapi karena ada panggilan dari Roh Kudus, itu namanya apa? Siapa yang ingat? Depannya M. Ya, namanya misionaris. Ya. Nah, Bapak Barnabas dan Bapak Paulus yang telah menjadi misionaris ini dengan kuasa siapa? Apakah karena kepintaran mereka sendiri? Ya, bukan atas kepintaran mereka sendiri, tapi karena Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka dan Roh Kudus membantu orang-orang yang mendengar cerita itu menjadi percaya. Ya, jadi Roh Kudus memampukan Bapak Paulus dan Bapak Barnabas untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh Allah. Dan mereka menyertai, memimpin perjalanan Paulus dan Barnabas. Ya. Nah, apakah sekarang masih ada ya misionaris-misionaris? Ada, banyak sekali. Bahkan di gereja kita juga mengutus misionaris-misionaris yang pergi ke satu tempat yang mungkin banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus untuk mereka bercerita di sana. Ya, dan kita bisa mendukung mereka di dalam doa. Ya, kita bisa berdoa atau kita juga bisa memberikan apa yang mereka perlukan. Misalnya mereka perlu Alkitab, mereka perlu uang sebagai biaya perjalanan mereka. Nah, kita bisa memberikan apa yang kita punya. Atau mungkin pada saat kalian besar, ya, pada saat kalian berdoa, mungkin Tuhan juga memanggil kalian, ya, melalui suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kalian. Akhirnya membuat kalian tergerak, pengen pergi ke tempat atau ke suatu negara yang memang terpencil karena kalian tahu banyak orang yang belum mengenal akan Tuhan Yesus dan kalian pergi ke sana untuk bercerita. Nah, itu yang perlu kalian juga doakan. Mungkin Tuhan juga akan memakai kalian. Dan pada saat itu kalian akan menjawab, ya ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, kalian masih ingat gak ayat hafalan di minggu-minggu yang lalu? Kita masih sama ya. Itu di Yesaya 6 ayat 8. Ya, langsung bacain dulu ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan dan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ya, di Yesaya 6 ayat 8. Kalian bisa mengingat firman Tuhan, ayat hafalan hari ini, dan kalian bisa menyimpannya di dalam hati. Sehingga pada saat Roh Kudus berkata di dalam hati kalian, kalian bisa menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ya, mungkin bukan sekarang, tapi mungkin pada waktu-waktu yang akan datang. Mungkin sekarang kalian juga akan mendengar dari Lause-Lause juga mungkin ada misionaris yang akan gereja kirim. Nah, kalian bisa berdoa. Seperti tadi jemaat yang ada di Antioquia, mereka berdoa, selalu berdoa setiap hari untuk pekerjaan Paulus dan Bapak Barnabas. Oke? Nah, selesai cerita Lause hari ini, ya kiranya kalian juga boleh mengingat dan melakukan firman Tuhan hari ini. Sebelum Lause selesai cerita, kita berdoa bersama-sama kembali ya. Semua tangannya yang dilipat, matanya ditutup, ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami. Dan kami telah mendengarkan cerita tentang Bapak Paulus dan Bapak Barnabas yang telah Kau utus untuk menceritakan firman Tuhan dan Injil kepada banyak orang yang belum percaya. Tuhan, kami juga rindu ya Tuhan untuk menjadi pemberita firman-Mu. Mungkin saat ini belum pergi ke tempat-tempat yang jauh, tapi kami juga ingin menjadi pekabar cerita-Mu di orang-orang di sekitar kami. Mungkin mbak, mungkin sopir, atau mungkin teman-teman kami yang belum pernah mendengar cerita akan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, berikan keberanian dan hikmat-Mu sehingga kiranya kami boleh menjadi misionaris kecil di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu di cerita Fantastic Story minggu depan. Bye-bye.